Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Christine Boru Haryanja. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer, Prodi Manajemen Informatika, dengan NIM 250301050022. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan perangkat keras atau hardware mulai dari generasi pertama hingga generasi sekarang pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kita akan menelusuri pelajaran luar biasa perangkat keras komputer. Kita akan melihat bagaimana otak buatan manusia ini berevolusi dari tabung kaca yang rapuh menjadi silikon yang sangat cerdas. Pernahkah kalian membayangkan bahwa teknologi yang ada di dalam smartphone kalian saat ini dulunya membutuhkan ruangan seluas gedung hanya untuk berfungsi? Kita mulai di tahun 1940-an, yaitu era generasi pertama. Saat itu komponen utamanya adalah tabung vakum. Tabung ini berfungsi sebagai saklar elektronik. Masalahnya mereka sangat panas, boros listrik, dan gampang sekali pecah. Persis seperti lampu pijar di rumah kita, komputer ENIAC misalnya menggunakan hampir 18.000 tabung seperti ini. Bayangkan betapa repotnya petugas yang harus mondar-mandir mengganti tabung yang terbakar setiap beberapa jam sekali. Titik balik terbesar pada tahun 1947 ketika ilmuwan menemukan transistor. Ini adalah awal generasi kedua. Transistor melakukan tugas yang sama dengan tabung vakum, tapi jauh lebih kecil, tidak panas, dan sangat awet. Penemuan inilah yang memungkinkan komputer mulai mengecil dan bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, bukan lagi hanya di militer dan di universitas saja. Memasuki tahun 1960, kita masuk ke generasi ketiga. Para ilmuwan berpikir, kenapa kita tidak menyatukan banyak transistor ke dalam satu kepingan saja? Lahirlah IC atau Integrated Circuit. Inilah momen di mana komputer mulai memiliki bentuk yang kita kenal sekarang. Ada monitor dan keyboard. Kecepatannya meningkat drastis karena jarak antar komponen menjadi sangat dekat di dalam satu chip silikon. Memasuki era mikroprosesor dan personal komputer. Tahun 1971 adalah tahun lahirnya mikroprosesor. Seluruh unit pemrosesan pusat atau CPU sekarang masuk ke dalam satu chip tunggal. Inilah yang biasa kita sebut generasi keempat. Karena harganya semakin murah dan ukurannya bisa ditaruh di atas meja, komputer mulai masuk ke rumah-rumah, ke masyarakat. Di era ini juga media penyimpanan berevolusi dari kartu berlubang ke disket, lalu ke kepingan CD. Memasuki evolusi media penyimpanan dan grafis. Seiring berjalannya waktu, hardware pendukung juga ikut berubah. Dulu kita menggunakan hard disk yang memakai piringan magnetik yang berputar. Sekarang kita beralih ke SSD yang tidak punya bagian bergerak sehingga jauh lebih cepat dan tahan banting. Kita juga melihat peran GPU atau kartu grafis yang awalnya cuma untuk gambar, sekarang menjadi mesin utama di balik teknologi AI yang kita gunakan saat ini. Lalu apa masa depan kita? Kita sedang menuju era komputer kuantum. Berbeda dengan komputer biasa yang hanya mengenal angka 0 dan 1, komputer kuantum bisa memproses data jauh lebih kompleks. Teknologi ini diharapkan bisa memecahkan masalah medis atau perubahan iklim yang tidak bisa diselesaikan komputer biasa.
Perjalanan hardware bukan bukti keterbatasan fisik bisa dikalahkan oleh kreativitas manusia. Dari tabung kaca yang rapuh menjadi chip seukuran kuku yang sangat kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan bye-bye guys.